Oh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, kaifa halukunna ya akhwat? Kelas 9, Masya Allah. Gimana liburannya? Mumti'? Masya Allah, udah makan daging ya kan? Udah semakin sehat dan bugar setelah menambah lemak gitu, protein yang sangat baik untuk tubuh kita ya kan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan cepat kembali belajar di sekolah kita yang kita cintai ini, karena sekolah kita udah rindu kali kayaknya sama kalian. Sama Ustazah juga rindu sama kalian, Masya Allah. Baiklah akhwat, sebelum kita memulai pelajaran kita, maka kita kalian harus mengisi absen dahulu ya, seperti biasa kalian japri Ustazah, kemudian kalian kalian kirim nama kalian, kemudian buat hadir. Oke, dibuat namanya ya, karena kadang-kadang nomor kalian tuh nggak usah ada save, jadi Ustazah lupa gitu, ini siapa gitu. Terus kalau ngirim audio juga dibuat namanya, Ustazah ini anak video dari anak. Kadang-kadang ada yang nomor orang tuanya tiba-tiba ganti jadi nomor pribadinya kayak gitu, jadi kan Ustazah bingung. Oke, Himton akhwat. Baiklah, seminggu lalu kan kita sudah melakukan itu kan, kayak latihan games gitu. Terus hari ini kita mau ngapain? Nah, jadi untuk hari ini Ustazah mau kalian tuh fokus mendengarkan apa yang Ustazah bilang. Jadi Ustazah nggak mau catat nih di papan tulis pula, di layar. Kalian hanya melihat hadis aja. Jadi Ustazah menguji ya kemampuan fokus kalian selama liburan ini. Masih fokus nggak kira-kira selama liburan ini? Atau gara-gara kebanyakan di handphone jadi mulai hang gimana gitu. Jadi kita mulai yang hang itu kita sambungkan kembali saraf-sarafnya, oke? Supaya kalau saraf-sarafnya udah tersambung, bisa jadi lebih cantik ya kan? Jadi ayo kita mulai di hadis pertama. Sebelum kita mulai di hadis pertama, ada kalanya kalian itu menyiapkan catatan kalian dulu. Catatan yang mana Ustazah? Catatan buku kalian yang dari kelas itu ya. Yang catatan yang dari kelas 7, buku tulis yang dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 itu kalian catat apa yang mau kita tulis hari ini. Berapa poin yang Ustazah ucapkan? Nah, itu juga yang harus kalian tulis. Kayak gitu ya. Jadi seperti apa Ustazah? Seperti kayak misalnya kita tausiah gitulah istilahnya. Namun ini penting masuk ujian. Oke. Nah, jadi kan kita kemarin sudah ngapal hadits ke-1, kedua, dan ketiga sudah kalian hafal. Masya Allah, walaupun hafalannya yang begitu-gitu, tapi alhamdulillah nanti kalau misalnya kita melakukan live lagi, insya Allah kita akan murojaah lagi gitu ya. Jadi di hadis pertama kalian tulis ya akhwat, ini penting nih untuk kehidupan kalian juga. Faedah hadis pertama. Jadi hadis pertama ini apa sih sebenarnya judulnya? Tentang niat. Nah, jadi ketika Ustazah murojaah sedikit ya, ketika kalian melakukan sesuatu kemudian niatnya itu baik, insya Allah akan mendapatkan hal yang baik juga, contohnya pahala. Namun ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak baik, maka akan mendapat ganjaran juga. Apa? Ya dosa, seperti itu. Apalagi kalian sudah kelas 9, cobalah diubah pola pikirnya. Kalian tuh sudah dewasa, sudah menjadi kakak paling tinggi di SMP. Nah, berikan contoh yang baik untuk adik-adiknya.
seperti itu. Jangan pula kalian beri contoh yang tidak baik, jadi si adik pun ngikut gitu loh. Nah, kalau kalian meniatkan untuk contoh yang baik, pasti insya Allah adik juga mengikut yang baik gitu ya. Jadi apa itu faedahnya Ustazah? Yang pertama itu adalah hadis tentang niat ini akhwat itu adalah poros sumber ajaran Islam yang pertama. Ingat, faedah yang pertama itu adalah hadis tentang niat ini adalah poros sumber ajaran Islam. Itu yang pertama, kalian tulis. Nanti kalian fotokan, kemudian kirim ke Ustazah. Ya, Ustazah mau lihat konsentrasi kalian masih nyambung nggak kira-kira. Oke, poros yang gimana Ustazah maksudnya? Nah, nih ada dua dia porosnya. Gimana tuh maksudnya? Nih, yang pertama adalah nih sangat penting hadis tentang niat ini. Nih, tentang niat itu sangat penting. Yang pertama itu adalah porosnya sebagai yang pertama itu tentang niat. Baru afwan salah. Jadi hadis ini itu sebagai dasar itu amalan hati dan kedua itu amalan fisik. Kalau hadis tentang niat ini, amalan hatinya itu apa? Berupa ikhlas kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu kita ikhlas. Kemudian amalan fisiknya itu yang gimana? Itu ya kita melakukannya. Contohnya misalnya kita misalnya contohnya kalian berniat untuk Anda mau menghafal hadis agar bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada adik Anda, misalnya gitu kan, atau kepada orang tua Anda, seperti itu. Nah, apa amalan fisiknya? Ya kalian hafal, kemudian kalian baca artinya, kemudian kalian amalkan. Misalnya ketika ada orang yang berbuat yang tidak baik, langsung kalian nasihati dia, gitu. Jadi yang pertama, hadis tentang niat ini merupakan poros sumber ajaran Islam yang berupa amalan hati dan amalan fisik. Tuh, ya. Contohnya tadi apa? Tuh, kalian buat contoh masing-masing, contoh yang lain. Oke. Dah. Kemudian yang kedua itu adalah kewajiban membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Maksudnya apa, Ustazah? Contohnya, kalian itu kan sebagai akhwat, apalagi sudah kelas 9, otomatis kalian semuanya sudah haid, gitu kan? Kalian semuanya sudah haid. Jadi ibadah apa yang harus kalian lakukan ketika kalian contohnya misalnya mandi, gitu kan? Ketika kalian mandi biasa, nggak ada, kalian lagi bersih, kalian lagi nggak haid, nah kalian biasa aja mandi gitu kan, bersih, sabunan segala macam, sampoan apa dah. Namun ketika kita masuk dalam hal ibadahnya, itu apa? Itu mandi yang kalian lakukan adalah mandi haid. Mandi ketika kalian bersih dari haid, maka kalian harus berniat bahwasanya kalian ingin mandi haid gitu. Beda dengan kebiasaan kalian mandi biasa gitu loh, mandi yang tidak haid. Ya udah mandi, ya itu kebiasaan kita, memang kita tuh harus mandi gitu. Namun ketika masuk dalam hal ibadahnya adalah kita berniat untuk mandi haid, seperti itu. Tuh, kalian tulis. Yang kedua adalah kewajiban membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Nah, kalian buat contohnya. Kemudian yang ketiga adalah anjuran. Nih, yang ketiga adalah dari hadis ini anjuran untuk selalu mengikhlaskan niat. Nah, ketika kalian sudah belajar tentang niat, apa-apa yang terkandung di dalamnya, kemudian kalian tahu siapa yang meriwayatkannya, kemudian ketika kalian melakukan niat yang baik maka akan kemana, ketika kalian melakukan hal niat yang tidak baik akan apa yang kalian dapatkan, seperti itu. Maka berusahalah kita untuk selalu melakukan segala perbuatan itu dengan niat yang baik, seperti itu.
Karena ketika kalian berbuat ingin ketika kalian melakukan niat yang baik namun belum kalian lakukan, misalnya kalian ingin bersedekah gitu besok sama fulanah ini, nah namun qadarullah kalian tidak membawa ini ya apa yang kalian sedekahkan, insya Allah kalian sudah mendapatkan pahala seperti itu. Nah tapi ketika kalian berniat besok ana mau mencuri barang si fulana itu, kalian belum melakukan tapi kalian sudah dapat dosa gitu ya. Jadi tidak ada gunanya kalian melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jadi yang ketiga itu adalah anjuran untuk selalu mengikhlaskan niat. Kemudian yang keempat itu adalah faedahnya apa? Ini bagusnya pengajaran Rasulullah dengan memberikan kasus. Nah, ini maksudnya adalah kasus ini. Nih maksudnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari sini. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, itu dia maksudnya kasusnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu itu karena Allah dan Rasulnya, ini Ustazah ambil contoh karena kalian masih SMP. Itu contohnya tuh misalnya ketika kalian berniat melakukan menghafal atau banyak kali pun Ustazah pelajaran di sini Ustazah peninglah kepala kami, apalagi kami kelas 9 tambah lagi materi ini tambah lagi materi itu. Nah coba berusaha untuk ikhlas kepada Allah, karena apa yang kalian lakukan itu akan kembali kepada kalian juga. Ketika kalian ikhlas mempelajarinya, kemudian ilmu itu pun akan langsung masuk ke pikiran kalian dan ke hati kalian gitu. Jadi kalian nanti nggak sia-sia gitu belajar di sini, udah capek dari pagi sampai sore, tapi kalau cuman kalian tuh malas sekali pun malas yang kalian dapatkan dan malas yang kalian niatkan, maka yang kalian dapatkan juga akan kemalasan, seperti itu kan sia-sia kan. Nah cobalah diubah pola pikirnya. Kalian sudah kelas 9, oh iya anak sudah kelas 9, anak sudah belajar hadis tentang niat. Jadi anak ingin meniatkan diri anak, kalau misalnya anak itu sekolah di sini itu anak mau seperti ini, anak akan masuk ke universitas yang ini, jadi anak akan ubah pola belajar anak akan ubah pola pikir anak seperti itu. Insya Allah apa yang kalian niatkan akan tercapai. Itulah contoh dari kasusnya seperti itu ya. Nah jadi yang pertama apa faedahnya? Yang pertama itu adalah tadi hadis yang pertama ini adalah merupakan sumber poros ajaran Islam yang berupa amalan hati dan amalan fisik. Nah kalian tulis contohnya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Dibuat contohnya ya, setiap poin kalian buat contohnya. Kemudian anjuran untuk selalu mengikhlaskan niat. Buat contohnya. Yang keempat itu adalah bagusnya pengajaran Rasulullah SAW dengan memberikan kasus. Nah kasus seperti apa gitu, cari kasus yang lain, jangan kasus yang sama seperti yang Ustaz ucapkan. Oke baik, itu adalah faidah dari hadis ke-1 yaitu tentang niat. Kemudian kita masuk faedah hadis kedua, itu tentang apa? Tentang Jibril ya. Oh, tingkatan agama Islam ya kan. Kalau di buku anak kelas 7 yang merek Umdatul Ahkam itu dia tentang Jibril, beda judul, kalian pun beda buku gitu. Masya Allah nih hadis kedua ini, cobalah ya kita murojaah dulu. Kira-kira tadi kan kalian sudah nulis faedah hadis pertama. Nah kalian nanti buat di buku kalian tuh judulnya misalnya tanggal segini hari ini, kemudian hadis ke-1 gitu ya. Kalian buat faedahnya ini, kemudian contohnya ini. Kemudian di lembar berikutnya kalian buat hadis kedua. Nah, apa yang ingin Ustazah suruh untuk hadis kedua? Nih kalian buat pertanyaan apa saja gitu loh yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan akhwat?
Ya, ada 5 pertanyaan. Masya Allah, mumtazah. Nih, siapa fulana? Apa yang pertama? Dia menanyakan, fa akhbirni anil Islam. Kata si, kabarkan kepadaku tentang Islam, kata malaikat Jibril. Kemudian yang kedua apa? Fa akhbirni anil iman. Kata malaikat Jibril. Dia nggak puas ya kan sama satu pertanyaan, tanyakannya lagi, apa itu iman, katanya gitu. Dah. Kemudian pertanyaan ketiga, ditanyakannya lagi, fa akhbirni anil ihsan, katanya. Kemudian fa akhbirni anil ihsan. Coba tanya, Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu ihsan, katanya. Kemudian yang keempat apa katanya? Fa akhbirni anis sa'ah. Nah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nah, kemudian yang kelima adalah kabarkan kepadaku tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Nah, tuh. Jadi kalian tulis di buku kalian nanti. Ustazah kasih soal. Ini soalnya ya. Ingat. Soal. Sebutkan 5 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada berapa tadi? Yang pertama tentang apa, yang kedua tentang apa, yang ketiga tentang apa, yang keempat tentang apa, dan yang kelima tentang apa. Oke. Udah. Tuh. Baru kalian buat di bawahnya faidah hadisnya. Apa itu faedah hadisnya? Nih, yang pertama, wajib bagi setiap muslim bertanya tentang masalah agama, baik akidah ataupun lainnya. Itu faedah yang pertama. Jadi, ketika kita sebagai umat muslim, ada misalnya ketika dia melakukan kesalahan, Anda nggak tahu kalau misalnya itu nggak boleh, misalnya kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, nggak berdosa kok. Sering nggak sih dengar orang ngomong kayak gitu? Sering kan? Nah, kalau orang yang ngomong seperti itu, dia itu sebenarnya bukan nggak tahu, tapi tidak ingin mencari tahu gitu. Boleh nggak sih kalau kita kayak gitu? Nggak boleh. Nah, kecuali memang orang yang benar-benar jahil, memang dia itu jauh ketika menuntut ilmu, dia itu pun susah dia menuntut ilmu sih, karena yang betul-betul nggak tahu. Tapi zaman sekarang ini masya Allah ya kan, kalian punya handphone, kemudian kalian bisa searching, kemudian kalian bisa bertanya kepada orang-orang yang kalian ingin tanyakan, tapi orang yang berilmu seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian nggak salah, sehingga kalian tidak terjerumus kepada kesalahan tersebut. Contohnya apa yang ingin kalian tanyakan? Ustazah, apa ya, tentang Ustazah, kan ini lagi marak-maraknya nih Ustazah, tentang zodiak itu Ustazah. Boleh nggak itu Ustazah kalau kita misalnya Ustazah zodiak anak tuh Taurus Ustazah. Terus kita boleh nggak ya Ustazah mempercayai itu? Nggak boleh akhwat. Walaupun kalian kan misalnya kalian masih berteman dengan teman-teman kalian yang di luar sana, mereka masih mempercayai itu, dan kalau mereka sering ngomong seperti itu, tidak boleh kalian dengarkan gitu. Kalian harus, apalagi kalian sudah belajar, dan di sini masya Allah ilmu agamanya banyak, kalian yang harus mendakwahi, atau kalian yang harus mewarnai kawan-kawan kalian bahwasanya itu tuh nggak boleh, itu perbuatan yang merusak akidah seperti itu nggak perlu dipercayai seperti itu ya. Contohnya tuh. Yang kedua, setan menyesatkan dari 2 jalan. Nih, menyesatkan orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah yang dihiasi dengan syahwat, yang kedua dihiasi dengan syubhat. Jadi setan itu ada di mana-mana ya kan akhwat. Apalagi gitu kita yang setiap hari menghafal pagi-pagi tahfidz, padahal yang dipegang tuh udah ambil udu ya kan, pagi-pagi tuh udah sarapan masih segar, tapi tiba-tiba dia
udah aja ngantuk pagi-pagi megang Al-Quran. Iya, kenapa? Karena si kawan itu nggak suka dia kalau kalian mempelajari ilmu agama seperti itu, ya kan? Nah, dirayu-rayunya, udah nggak usah dihafal, kan nggak kena marah sama ustazahnya. Dah, pertama masih menghafal dia. Udah, ngantrinya masih panjang, nggak usah ngafal, masih lama lagi tuh, tidur aja tidur. Nah, tidurlah dia terus. Kemudian, udah matanya udah mulai sayu, ya kan? Udah mulai sayu. Udah tidur aja, nggak apa-apa, ustaznya nggak marah tuh. Ketidurlah dia akhirnya. Untung nggak jumpa sama Ustaz Dian, ya kan? Dah langsung lah kalian entah diapain itu. Kemudian dihiasi yang kedua dengan syubhat. Maksudnya itu syubhat itu kayak mana Ustazah? Syubhat itu ringan akhwat. Dia tuh samar-samar, sangat samar-samar, antara halal dan haram itu sangat samar-samar. Jadi contohnya seperti ini. Kan kita sudah dilarang untuk memberikan hadiah kepada ustazahnya. Nah, kami pun tidak boleh menerima hadiah dari siswi Ulun Nuha. Namun, ketika ada yang memberikan, kita kan senang kan kalau diberi hadiah gitu. Jadi, udahlah nggak apa-apa lah, orang nggak ketahuan kok sama kepala sekolah, nggak ketahuan kok sama ini. Nah, jadi itu sangat ringan sekali atau samar sekali. Itu sangat bahaya dan kalian juga harus menasihati kami ketika kami melakukan seperti itu. Jadi kalian jangan lagi memberikan hadiah kepada kami gitu ya. Kalian harus bilang sama orang tua kalian kalau orang tua kalian masih memberikan kepada ada sebagian guru seperti itu. Tuh baru yang ketiga, obat dari syubhat dan syahwat itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi semakin sama ketika obat dari syubhat dan syahwat itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan datang ke majelis ilmu. Jadi dari mana kita bisa tahu bahwasanya itu syubhat, kemudian itu syahwat yang dilarang? Dari sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dari hadis kedua ini faedahnya itu adalah rukun Islam itu merupakan amalan anggota badan berupa perkataan dan perbuatan. Nah, rukun Islam itu dia mencakup dua, perkataan dan juga perbuatan seperti itu. Kemudian kalau rukun iman adalah itu perkataan dengan lisan, meyakini dengan hati, melaksanakan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat, gitu ya. Kemudian yang keenam itu apa faedahnya? Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Apa tadi itu? Contoh hadisnya yang antalidal amatu rabbataha. Itu ya kan, nggak boleh seperti itu. Nah, inilah contohnya bahwasanya dia itu seorang budak melahirkan tuannya. Nah, jadi dia menjadikan ibunya itu sebagai budak gitu. Padahal itu ibunya. Nah, itu termasuk dalam anak yang durhaka dan itu tidak boleh dilakukan ya akhwat. Kemudian, nih dari faedah hadis ini, siapa tadi yang bertanya itu? Siapa? Kan nggak tahu kita kan, nggak ada yang tahu bahwa yang bertanya itu adalah manusia. Dia menyamar. Nah, padahal itu adalah malaikat. Ya, padahal itu adalah malaikat Jibril. Nah, yang terakhir ada pada dalam majelis duduk Rasulullah. Nah, jadi dari sini itu kita ketahui tadi ketika seorang itu datang, dia itu ketika bermajelis, dia itu duduknya bagus, duduk di samping Rasulullah, safnya dirapikan, seperti itu ya akhwat. Ketika kalian datang taklim, duduk. Ketika ada saf yang kosong, kalian masuk ke dalamnya. Kalian penuhi dulu safnya. Jangan kalian masuk, langsung kalian duduk di belakang. Penuhi saf yang di depan. Gitu. Oke? Paham tuan akhwat? Mungkin ini dulu di hadis pertama dan hadis kedua dulu kita tulis faedahnya. Jangan lupa kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian tugasnya kalian foto dan japri ustazah. Nanti ustazah periksa siapa yang tidak mengumpul, ustazah kasih batas sampai hari Ahad ya.
Yang tidak mengumpul siap-siap. Oke? Mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.